Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Adini Firdausi, penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan terkait tugas sebagai penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula. Ini saya mohon izin mau koordinasi Pak, tujuan saya untuk perkenalan dan koordinasi terkait dengan kegiatan kehutanan seperti itu. Nah, mohon waktunya sebentar ya Pak. Boleh. Nah, jadi kebetulan saya mau ini data ya? Iya Pak. Dari provinsi ya? Iya, dari Pak. Nah, ini ada peta, ini peta indikatif, di mana ini peta ini menggambarkan Kecamatan Dramaga. Kemudian yang merah ini kategorinya sangat kritis. Ini desa mana? Ini masuk ke desa Sukadamai. Paling banyak memang di desa Sukadamai. Kalau mau melihat hektar berapa hektar ya? Di Sukadamai itu ada 28,68 hektar. Luas juga ya? Luas Pak, cuma memang produktif loh. Kalau lahan sangat kritis itu artinya lahan itu tidak produktif memang, cuma memang belum bisa. Kalau saya ngegarap apa gimana? Dari ini milik siapa Pak? Iya, maksudnya bisa nggak gitu loh. Jadi kalau mengatasi lahan kritis ini, saya belum tahu juga, belum cross check karena ini indikatif. Jadi kita harus melakukan ground check ke lapangan, apakah lahan itu memang benar-benar sangat kritis atau memang ternyata sudah alih fungsi. Bisa jadi berkurang atau bisa jadi udah memang bukan lahan untuk ditanami tapi perumahan, atau enggak mungkin emang bisa Pak, bisa, karena ini kita melihatnya kan dari Citra Pak. Dan ini udah Citra 2015, jadi udah 10 tahun. 10 tahun bisa. Mungkin bisa jadi lokasi itu udah sangat kritis karena udah ada pembangunan misalnya. Oh gitu. Bisa ya, bisa. Atau enggak ya? mungkin kemiringannya Pak lebih dari 15% itu memang bisa dikatakan sangat kritis. Nah, itu kan butuh penanganan. Bukannya untuk serapan air hujan atau itu akan berpengaruh ke serapan air hujan dan sebagainya, bencana. Makanya kita harus menanami. Nah, kegiatan kita itu ada kegiatan penghijauan nantinya. Nah, merujuk ke data ini harus di cross check dulu kalau Nah, belum tentu juga seluas ini Pak, karena saya melihat Kecamatan Dramaga kan udah banyak kan perumahan, salah ya kan Pak, jangan ada lahan-lahan karena di Kecamatan Dramaga ini perbatasan sama Kota Bogor, ya kan gitu. Kita kan wilayah di kabupaten ya, emang perbatasan sama kota. Kayaknya saya lihat juga lahan-lahan yang luas kosong itu kayaknya jarang ya kan. Nah, makanya itu kan kita harus cross check nih agar nanti ke depannya kalau memang tidak ada, kita hilangkan. Nah, itu akan kembali lagi ke fungsi yang mungkin tidak kritis lagi, kan akan mengurangi ini. Tapi ketika itu tidak dicek kan akan tetap sama gitu. Makanya pertama saya mau izin untuk mengecek ini, nanti mungkin didampingi desa gitu. Terus saya akan ke desa. Siap, nggak apa-apa. Jadi dengan adanya Ibu datang ke Kecamatan Dramaga, jadi kan kita juga merasa terima kasih lah gitu lah, membawa data lahan kritis ini mana-mana aja sih kan gitu, alokasinya. Dan lahan itu memang masih lahan kritis atau sudah berubah fungsi kan gitu. Kalau saya sangat apresiasi ya kalau memang data ini mau dibenahi ya kan gitu. Jadi jelas data itu nggak sampai tahun sekian masih tapi gitu lah maksud saya. Kalau saya apresiasi dengan kedatangan Ibu, ya silakan aja kalau memang mau monitoring untuk ke lokasi, silakan kapan waktunya. Untuk nanti didampingi bisa, dan dari kecamatan juga bisa untuk mendampinginya dengan bersama-sama dengan desa itu sendiri ya kan gitu. Kalau memang perlu sama desa aja ya nggak apa-apa, nanti untuk hasil monitoring nanti juga saya minta gitu lah.
Jadi saya bisa ada database juga gitu loh. Ini loh yang tadi kondisinya seperti gitu loh. Ini kan saya menindaklanjuti pengecekan yang sebelumnya. Nah, kan dari kantor waktu itu sudah mengecek untuk rencana kegiatan agroforestry ya Pak? Iya. Nah, berdasarkan pengecekan itu ternyata di lahan Bapak ini di kelompok tani Tunas Lestari itu lahannya cocok dan masuk kriteria untuk dilakukan kegiatan agroforestry. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita ini saya ada peta Pak, ini peta ground check. Nah, yang kuning-kuning ini Pak, kuning-kuning ini batas RTN, jadi lahan Bapak yang masuk ke rencana tahunan kegiatan RHL. Nah, jadi kita bisa melakukan kegiatan agroforestry di wilayah itu. Iya, di sekitar itu. Nah, untuk yang hijau-hijau ini Pak, kan tahun 2023 kemarin ada kegiatan persemaian. Nah, yang hijau-hijau ini yang udah ditanami waktu itu. Jadi kita akan melakukan kegiatan agroforestry yang di luar lokasi yang hijau-hijau ini. Nah, hasil ground check yang kemarin itu identifikasinya tuh yang biru-biru ini Pak rencana yang mau akan ditanami kegiatan agroforestry. Yang di dalam jurang dari situ ya? Ya, nah cuma ini kan ada yang ini ya Pak, ada yang tumpang tindih sama yang hijau udah ditanami, tapi ternyata di sini juga masih ada lahan yang kosong. Nah, maka itu kita perlu ground check Pak. Ground check itu kita, ini kan masih peta indikatif. Nah, nanti kita ngecek apakah memang benar di lokasi itu ada lahan kosong atau lahannya seperti apa, masih bisa ditanami atau belum gitu. Jadi nanti lokasinya tuh sesuai. Nah, nanti total kegiatan agroforestry ini 5 hektar. 5 hektar ya, yang agro sekarang ya? Iya, 5 hektar. Menurut Bapak nih, ini kan banyak yang tumpang tindih lahannya. Nah, ini kira-kira lahannya di sebelah mana ya Pak? Boleh dilihat dulu. Ambil ke sini ini masih kosong ini ke sini. Terus ini ke bawah ini kosong nih. Nah, ini kan walaupun ini udah ada nih, ke sini juga masih kosong tuh. Ke sini bisa nih. Kemarin pengecekan penyetujui ini, kan saya masuk di sini semua. Gitu. Terutama dari sini ke bawah ke sini nih. Ini luas nih. Oh, berarti ini kosong semua ya Pak kosong ya? Nih. Dari di dalam garis merah ini kosong. Kosong termasuk ini di sebelah baratnya kosong. Sebelah timur ke sini kosong. Berarti sebenarnya lebih dari 5 hektar pun masih bisa ya Pak? Masih bisa. Belum ngambil ke sini yang ke arah atas tuh. Yang 5 hektar mah bisa ambil di sini aja, yang berdekatan aja. Ini kan masih banyak yang kosong. Ini lebar nih. Ini aja dari batas ini ke sini bisa mencakup 5 hektar nih. Cuma dari sini ya, belum wilayah sebagian sini. Belum ini gitu. Kalau hasil persemaian yang ini tumbuh Pak? Bibitnya yang kalau bilang persemaian 50% lah masuk, karena kemarin ada terutama di tanaman sengon ya. Permasalahan di tanaman sengon. Sengon, saya bikin bedeng 1.100 kalau nggak salah ya, per bedeng. Ternyata itu terlalu rempet gitu, terlalu dekat. Jadi untuk nanam polybag yang 1.000 itu 1.100 bahkan, jadi yang numbuh hanya paling 600 gitu. Itu banyak sekali, karena aturan mah gitu ya, aturan dilihat sama saya mah, dipelajari sama saya. Setelah pembibitan dirapatkan harus ada penjarangan seharusnya, setelah 30 cm itu penjarangan seharusnya. Saya telah juga, aduh kenapa ini dari 1.100 sampai 600 yang hidup lah gitu. Sebetulnya pertumbuhannya bagus banget dari bibit, dari perawatan. Cuman setelah saya itu lah, masalahnya itu terlalu dekat. Gitu. Jadi dia ruang tumbuhnya kurang ya Pak? Jadi kejepit lah gitu. Jadi nggak ada gimana ya, sinar matahari nggak kebagian gitu. Kalau selain sengon tumbuh selain sengon, yang bagus memang mahoni ya.
mahoni. Mahoni juga seperti itu. Mahoni tumbuhnya bagus lah, sama kayak sengon juga. Itu jarak juga yang jaraknya berapa ketahuan. kalau yang mahoni itu Pak? Kan rempet biasanya. Mahoni kan polybagnya ukuran 15 apa 12 ya gitu. 12. Kalau 15 ya. Kalau sengon kan kecil. 10 apa ya? 10 apa 12 itu. Nah, ternyata itu juga sama. Haturan setelah 30 cm itu ada kasih renggang lah, kasih jarak gitu ya haturan. Jadi nanti hasilnya mulus semua gitu. Ini mah atau mahoni aja bisa 70%, 30% hilang gitu. Apalagi apa itu sengon. Nah, kalau menurut saya mah kendalanya itu aja. Dari bibit, dari perawatan bagus, kok kenapa ini nanam 1000 ada 600 gitu kan. Nah, seperti itulah gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau menanam itu jaraknya memang benar-benar harus setelah ditanam biji ya, udah 30 apa 10 atau 20 cm itu harus ada penjarahan. 30 lah minimal 30 udah siap tanam sebetulnya. 10 atau 20 cm jarak itu harus diatur baru bisa mulus semua. Ternyata yang setelah mah itu doang gitu. Gitu. Tapi yang ditanam di sini tumbuh alhamdulillah bagus. Ada contoh-contohnya ada. Apa aja Pak bibitnya yang tumbuhnya bagus? Yang tumbuhnya bagus itu terutama mahoni sama sengon. Mahoni sama sengon yang contoh paling yang cocok itulah. berarti ya. Sengon bagus banget gitu ya. Mahoni apalagi lah si bandel itu mah ya. Cuman dari buah-buahan kemarin tuh ada gimana ya? Saya dikasih bibit bagus malahan dari kehutanan waktu itu ya. Bibit durian. Ternyata ditanamnya jadi langsung nggak numbuh gitu, aneh. Oh nggak tumbuh? Sebagian gitu ya, sebagian yang tumbuh tapi bagus gitu. Cuman kebanyakan bos saya mah sampai rada marah. Pak Ustaz gimana sih nanam begitu banyak nggak numbuh katanya. Ya habis gimana kan saya nanam gitu. Setelah ditanam ternyata pada mati ya. Mau gimana saya gitu kan. Bos saya juga merasa sayang gitu. Karena begitu banyak. Atau mungkin kurang cocok untuk buah-buahan? Enggak sih, enggak. Karena yang lain juga tumbuh ya buah-buahan. Tumbuh, yang lainnya ada bisa di. Mungkin jarak tanamnya atau tahu itu kualitas bibitnya ya. Apa ya? Saya bingung itu ya. Gitu. Kalau kan mahoni sama sengon itu bisa kepaham langsung ya, gitu. Bisa ngerti langsung. Terutama ini durian. Durian kan saya baru aja ini ya. Iya baru ini. Bagus kalau yang lain mah. Nah terus kan nanti juga akan ada kegiatan agroforestry. Tanggalnya itu bulan Juni Pak. Nah nanti memang akan ada BIMTEK. Jadi nanti dipelajari kegiatannya seperti apa. Jadi Pak kalau terkait dengan kegiatan agroforestry nanti itu kira-kira bibitnya apa aja nih yang mau diusulkan, yang kira-kira sesuai, cocok dengan lokasi lahan Bapak gitu. Apa aja Pak kira-kira? Itu mangga. Durian juga tetap saya nggak kapok. Mungkin ini Pak durian mungkin cocok atau nggak cocok ya kan? Alpukat. Untuk kayunya sengon sama mahoni lah. Sengon mahoni. Sama satu lagi Jabon bagus Pak. Jabon nanti, tapi ini kasih usulan ya Pak, nggak tahu nanti mungkin disetujuinya kan ada aturannya ya. Cuma permintaan saya ya. Kira-kira tanaman ini yang cocok. Ini paling banyak kira-kira maunya bibit apa Pak yang cocok dengan di sini? Pertama ini nih jabon sama sengon, alpukat, mangga dan durian. Nah, kalau terkait dengan bibit ini dan kegiatan nanti yang akan kita laksanakan, kira-kira ada permasalahan atau kendala nggak Pak sebelum kita memulai kegiatan nanti itu? Kalau masalah atau kendala apa-apa gitu, apalagi terkait dengan tanah nggak ada. Jadinya justru lahan saya setuju dengan ditanam pohon-pohonan atau buah-buahan, lebih setuju gitu ya. Memang kalau kemauannya gitu seperti itulah. Gitu. Tidak. Iya ini dari depan pohon pinus ya ke sini arah baratnya ini, terus menuju ke arah utara ke sini. Arah utara ada batasnya, terus utara lagi yang masih sekitar itu kembali lagi ke sini, ke arah ini, ke yang tadi kita termasuk ya. Terus di belakang pinus itu ada. Ini masih kosong ya Pak, berarti di sini bisa ditanami. Ini kalau lihat peta ini
Berarti Terus aja launan tak gasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Mungkin ganggu waktunya nih Pak Bu, sebentar lagi sibuk apa nih? Mau menyampaikan materi tentang agroforestry. Kan di sini banyak kegiatan tumpang sari agroforestry seperti itu. Nah, saya sebagai penyuluh kehutanan pada kesempatan ini ingin menyampaikan materi terkait dengan agroforestry atau yang mungkin dikenalnya itu tumpang sari gitu ya. Kalau masyarakat di sini kan kalau tumpang sari lebih familiar ya dibanding dengan agroforestry. Nah, terus mungkin saya akan bagikan dulu ya Bu materinya, nanti bisa sambil dibaca-baca. Silahkan mungkin sambil dibaca biar agar lebih paham ya. Kalau mungkin kalau disampaikan bicara aja mungkin kurang paham, nanti kalau dikasih materi itu bisa dibaca lagi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak agroforestry itu apa? Nggak tahu ya? Iya. Tapi kalau tumpang sari tahu? Iya, tumpang sari itu modelnya itu lalu nanam singkong umpamanya ya, ada cabenya gitu kan. Iya betul Pak, betul sekali. Kurang lebihnya sama seperti itu, agroforestry juga sama. Dan mungkin saya jelaskan agroforestry itu sistem pola tanam, yaitu pertanian yang menggabungkan antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Tanaman pertanian kan jagung ya kan, misalnya jahe, palawija yang lainnya. Nah, tanaman kehutanan itu tanaman kayu-kayuan seperti mungkin sengon, kalau di sini banyaknya ya sengon, mahoni dan sebagainya. Dan itu digabungkan. Nah, itu namanya pola tanam sistem agroforestry atau tumpang sari. Model alpukat sama cabe gitu kan. Nah, ya betul, alpukat, cabe itu kan sama modelnya seperti itu. Kenapa dibuat sistem agroforestry? Nah, kalau tanaman kayu-kayuan itu kan lama ya Pak tumbuhnya. Nah, kalau kita mengandalkan nunggu beberapa tahun untuk itu kan tidak ada pemasukan kita untuk sehari-hari. Nah, itulah salah satu keuntungan sistem agroforestry, di mana ada tanaman-tanaman yang kita panen itu dalam waktu dekat, jadi bisa membiayai kehidupan kita ya kan. Kayu-kayu itu kan istilahnya untuk tabungan ya Pak, tabungan. Nah, sistem agroforestry ini merupakan ada berbagai bentuknya. Nah, bentuk-bentuk agroforestry pertama itu ada agrisilvikultur. Nah, agrisilvikultur itu pola penggunaan lahan yang kombinasi antara tanaman pertanian dan kehutanan yang saya sampaikan tadi, tumpang sari. Yang kedua juga ada yang namanya silvopastoral atau sistem pengelolaan lahan yang menghasilkan kayu sekaligus berfungsi sebagai padang gembalaan. Jadi kayak misalnya di situ ada lahan, ada tanaman kehutanan, kayu-kayuan, dipakai juga lokasi tersebut untuk menggembala kambing misalnya. Nah, itu namanya silvopastoral. Nah, bisa juga seperti itu kan. Kalau memang tidak ditanami dengan tanaman palawija atau yang lainnya, bisa juga digunakan untuk kambing. Kalau di sini banyak ya Bu yang ini kambing, sapi banyak. Ya kadang-kadang pada diarit kan. Iya, buat pakan ternak. Iya, seperti itu tuh namanya silvopastoral. Nah, ada juga itu agrosilvopastoral. Sama juga. Jadi di situ ditanami tanaman palawija, di situ juga ditanami tanaman kayu-kayuan, di situ juga ada penggembalaan. Jadi semuanya itu masuk ya. Nah, yang keempat itu ada silvofishery. Kalau silvofishery itu tanaman kehutanan juga yang menghasilkan kayu, ada juga di situ kolam tambak ikan.
Di sini ada ya perusahaan ikan. Ada tuh di Luang Musa tuh ada tuh. Ya di Musa ada ya. Jadi lahan kayu-kayu di situ banyak. Terus ada juga ini tambak ikan. Jadi semuanya itu usaha lahan itu akhirnya semua menghasilkan. Nah yang selanjutnya ada juga apikultur sistem atau pengelolaan yang memfungsikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan lebah madu. Kalau di sini ada nggak ya Bu? Kira-kira ada lebah madu? Ada. Saya bikin tuh di bawah madu. Oh, apa di lebah madu? Madu apa Pak? Madu yang nangan Yang tuwel. kecil-kecil. Madu yang Tuwel. kecil. Banyak Pak. Itu ada tiga Scoop. peti, tiga apa? Stup, namanya stup, 3 kayu gitu kan Pak buatnya. Tiga peti Scoop. ditaruh. Itu udah ada di pohon ganaria ada ditaruh. Oh, Bapak bikin Nanti sendiri kalau itunya. boleh dilihat ada. Ya, nanti kita- Cuma muter Jalannya ada. Pakannya itu dari apa Pak? nggak di apanya Pakan. Pakan. nggak dikasih makan kan ngisep bunga-bunga dia. Iya, bunga-bunga sendiri. Mm-mm. Nah, tapi kalau memang kita mau fokus terhadap lebah madu bisa juga Pak. Kita tanam dulu itu tanaman-tanaman yang untuk sebagai pakan lebah, misalnya bunga air mata pengantin. Mm-mm. Itu kan banyak. Nah, itu bisa tuh. Jadi Bapak tanam juga. Nah, di situ ditaruh lebah. Nah, itu namanya apikultural system. Nah, Bapak ini udah pernah panen madu? Ya kadang-kadang kalau lu sakit saya suka ngambil madu sendiri kalau sakit. Jadi untuk Nggak pernah dijual. konsumsi pribadi. Buat obat sendiri ini aja. Ah. Buat obat. Kita juga ada kegiatan lebah madu Pak. Heeh. Nah, jadi kalau misalkan Bapak mau mengembangkan lagi, tidak untuk sendiri gitu ya, untuk udah dijual belikan juga bisa. Mm-mm. Nanti kita mungkin ada pengajuan proposal terkait bantuan untuk stupnya, lebahnya. Iya, Kan iya, Bapak iya. punya 3. Heeh. Nah mungkin punya kita tiga tuh, punya tiga sayang ya, 3 tempat. iya, mungkin kalau dikembangkan lagi kan bisa ya Pak. Iya, Jadi bisa, mungkin iya. ditambahin lebih banyak lagi. Kita siapkan juga tanaman-tanaman pakannya gitu. Nah, ada juga serikultur sistem atau pengelolaan yang menjadikan pohon-pohon untuk memelihara ulat sutra. Kalau di sini nggak ada ya ulat sutra? Nggak ada. Jadi kayak tidak ini ya, Kalau madu ada kalau saya. Madu ada. Nah, selanjutnya juga ada multi-purpose forest tree production atau sistem pengelolaan lahan yang mengambil berbagai macam manfaat dari pohon, baik dari kayu, buahnya maupun daunnya. Jadi ini semuanya diambil manfaatnya dari pohonnya, kayunya, daunnya. Nah, mungkin kalau yang di daerah sini lebih banyak tuh tumpang sari ya sistemnya. Iya, tumpang sari. Terus yang tambak tadi, Mm-mm. silvo fishery, terus ada juga tadi yang lebah madu ya, iya. kultur sistem. Ini banyak kan Pak yang udah terjalan di sini ya, udah terlaksana di sini. Mungkin Bapak Ibu aja yang belum Belum tahu. paham ya bentuk agroforestry itu apa saja, ternyata Iya. itu kegiatan agroforestry. Kalau saya iseng-iseng aja tuh, Iya kan? ada madu ini dibedain kena peti kan dia. Nah, Iya. ada 3 ini 3 sayang, 3 apa Nanti namanya? 3. kita lihat ya Pak, Heeh. semoga bisa dikembangkan lagi ya, jadi bermanfaat lebih banyak. Nah, kemudian apa saja sih kelebihan dari agroforestry ini? Yang pertama itu dengan modal dan biaya tenaga kerja yang rendah bisa mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan melalui siklus unsur hara dan perlindungan tanah. Nah, jadi kalau dengan sistem agroforestry ini tidak butuh modal dan tenaga terlalu banyak. Karena kan kita udah menanam kayu nih. Nah, hari-hari kita tidak sambil merawat kayu, sambil juga kita panen cabai misalnya, sambil juga kita panen jagung gitu ya misalnya. Jadi kan lebih Iya. tidak Ya. memerlukan biaya dan modal yang tinggi. Nah, lahannya juga bisa lebih produktif Pak Bu, yang terkait dengan agroforestry. Saya bisa menyampaikan istilahnya memberikan tambahan ilmu ya kepada Bapak Ibu, walaupun sebenarnya itu sudah ini ya udah dilaksanakan dalam kehidupan pertanian dan kehutanan ini gitu. Kira-kira ada nggak ya Bu yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau itu modal madu itu bisa dikembangkan ya. Iya bisa. Cuman 3 peti aja terus. Mungkin saya belum tahu nih kalau ternyata di sini lebah madu Pak. Kalau mungkin saya udah tahu ada lebah madu, bisa mungkin kita bantu untuk pengembangannya. Kan begitu kan kadang kan nggak ada modalnya buat bikin petinya ya. Ya itu mah asal aja tapi jadi itu hidup. Ya. Kemarin tuh diambil ya, cumanya 4. Kan di bombok bambu tuh ada bolong-bolongnya ya ini. Ya itu buat obat, diperes sendiri. Diminum sendiri juga.
kreatif memang ya, jadi bisa untuk dimanfaatkan sendiri. Mungkin kita bisa kembangkan, mencoba besar lagi ya Pak, nggak cuma 3, mungkin nanti kita jadi berapa gitu. Nanti kita ada juga kita dipecah lagi, ya bintek tentang lebah madu, jadi kita lebih tahu panennya seperti apa, budidayanya seperti apa, jadi lebih menghasilkan madu yang banyak dan berkualitas misalnya. Nah mungkin itu aja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi bikin apa? Lagi bikin ini buat bikin keranjang. Ya, Keranjang perbibitan. Tiap hari bikin bambu. iya. Pak gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak? Biasa bikin kegiatan ini kerajinan bambu. Oh ini ya, kerajinan bambu. Oh terus udah lama kerajinan bambu ini? Udah lama, udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun aja. Ini dijual kemana Pak? Dijual kemana? Ke Tapos. Oh ke Tapos. Ya buat persemaian juga, buat bikin pembibitan. Terus kira-kira ada masalah nggak Pak terkait dengan ini budidaya apa? Pengolahan bambu. Ya ada juga sih, ini ada kekurangan untuk bahan-bahan alat-alat itu apa semacam gergaji, palu apa gitu, mesin ya, serba kekurangan. Jadi agak ini ya, prosesnya itu lebih lama gitu ya jadi Pak. lama ya. Tapi Kalau banyak pekerjanya. Ya banyak. Apa kalau nggak pakai mesin nggak cepat gitu, jadi lama pembuatannya. Jadi lebih ke butuh alat-alat untuk mengolah bambunya gitu. Tapi kalau persediaan bambunya banyak di sini. Ya banyak di sini kalau bambunya, cuman itu alatnya nggak ada. Bu bisa nggak kalau apa minta perlu bantuan buat untuk beli alat-alat? Untuk mengembangkan usaha ini. Ya untuk mengembangkan usaha ya biar maju gitu. Oh iya, kita di cabang Dinas Kehutanan 1 ada tuh Pak, kita kegiatan bantuan alat ekonomi produktif. Nah, biasanya tuh ada lebah madu, ada jamur, ada bambu juga. Nah, memang sudah ada yang berjalan seperti itu. Nah, mungkin nanti prosesnya itu mengajukan dulu proposal. Kemudian nanti ada tim datang untuk verifikasi apakah memang ada kegiatan bambu atau enggak. Nah terus kemudian apa saja yang dibutuhkan Bapak. Nah semua memang prosesnya harus dijalani Pak. Jadi kita harus mengajukan dulu proposal apakah sesuai atau enggak, memenuhi syarat atau tidak gitu seperti itu. Ya sudah Pak, mungkin itu aja. Saya juga mau ke tempat lain gitu. Saya mau pamit pulang dulu ya Pak. Oh iya, ini Bu ada ini sedikit amplop ya. Buat apa Pak? Ya buat ongkos di jalan aja gitu, buat beli bensin kayak buat ini. Oh gini Pak, ini terima kasih Pak. Iya. Cuma mohon maaf saya tidak bisa menerima ini karena memang untuk membantu dan mendampingi kelompok itu udah menjadi salah satu bagian dari tugas saya. Iya. Jadi saya tidak bisa menerima ini. Kalau saya menerima ini artinya saya melanggar aturan. Kan saya ASN. Nah kalau saya menerima uang atau apapun bentuk barang dari orang lain itu namanya gratifikasi. Jadi saya bisa dihukum Pak. Jadi saya juga merasa ditolongin gitu, dibuat bantu, dibantu sama Ibu gitu. Tapi itu udah menjadi tugas dan kewajiban saya. Jadi Bapak tidak perlu memberikan apapun karena memang tugas dan kewajiban saya adalah mendampingi kelompok tani, mendampingi Bapak mengembangkan usaha di sini. Jadi tanpa perlu dikasih ini pun saya akan bantu Bapak. Itu jadi disimpan saja uangnya Pak, mohon maaf.